Ya Allah Bapa, biarlah firman-Mu yang sebentar kami renungkan itu bekerja memberkati kami semua. Pakai hamba-Mu menjadi saluran berkat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Saudaraku, pernahkah kita mendengar, pernahkah kita melihat, atau pernahkah kita mengalami, mungkin hari ini itu sedang terjadi di dalam hidup kita. Orang-orang dan kita sendiri tidak merasa nyaman, tentram, damai di rumah tempat tinggal kita. Saudaraku, kita buka kebenaran firman Tuhan dari Yesaya pasal 32 ayat yang ke-17 dan 18. Saya bacakan untuk kita semua. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Bangsaku akan diam di tempat yang damai, di tempat tinggal yang tentram, di tempat peristirahatan yang aman. Saudaraku, kebenaran firman Tuhan ini saya berikan judul Rumah yang diberkati Tuhan. Rumah yang diberkati Tuhan. Saudaraku, rumah yang diberkati Tuhan itu berbicara tentang bagaimana Allah bekerja di dalam rumah tempat tinggal kita dan di dalam kehidupan kita, di dalam kehidupan orang-orang yang kita cintai. Rumah yang diberkati oleh Tuhan adalah rumah yang dijaga, yang dipelihara, yang dilindungi oleh Tuhan Allah dengan sempurna. Dan di mana kita tinggal, kita bisa menikmati kasih karunia Allah, menikmati kebersamaan dengan orang-orang yang kita cintai, dan kita merasakan kebahagiaan yang daripada Allah itu bekerja. Hidup kita, rumah kita, apa yang kita miliki diberkati oleh Tuhan Allah. Nah saudaraku, mari kita melihat apa ciri, apa yang menunjukkan bahwa rumah itu adalah rumah yang diberkati oleh Tuhan. Nah, perhatikan dengan baik. Saya bacakan ayat yang ke-18. Bangsaku akan diam di tempat yang damai, di tempat tinggal yang tentram, di tempat peristirahatan yang aman. Berdasarkan firman ini, ada 3 ciri rumah yang diberkati oleh Tuhan. Yang pertama saudaraku, rumah menjadi tempat yang damai. Kita tinggal, rumah tempat tinggal kita ada kedamaian, ada damai sejahtera di dalamnya. Kita, orang-orang yang kita cintai, menikmati damai. Hubungan sehat. Hubungan itu menjadi sesuatu yang membuat kita bahagia dan kita ingin berlama-lama tinggal di rumah. Setiap kali mungkin kita pulang kerja, berbisnis, dan apa yang kita lakukan di luar, kita berpikir, aku mau pulang segera ke rumah. Karena apa? Karena di rumah kita merasakan damai, hubungan yang sehat, kebahagiaan bersama orang-orang yang kita cintai. Yang kedua saudaraku, rumah menjadi tempat tinggal yang tentram, di mana penghuninya tinggal dan hidup dengan tentram. Kalau tentram berarti tenang. Ada masalah, ada pergumulan, kita bisa menikmati ketenangan, ketentraman di dalamnya. Saudaraku, dalam hidup ini banyak masalah. Masalah di dalam rumah tangga, masalah di kantor, masalah di dalam pekerjaan, masalah di dalam bisnis. Tetapi saudaraku, rumah yang diberkati oleh Tuhan, ketika kita kembali ke tempat tinggal kita, ke rumah kita, tentramlah hati kita, tenanglah hati kita. Walaupun kita memiliki beban yang berat, tetapi ada ketenangan. Amin saudaraku.
Inilah rumah yang diberkati oleh Tuhan. Yang ketiga, ciri rumah yang diberkati oleh Tuhan. Rumah menjadi tempat peristirahatan yang aman, di mana penghuninya beristirahat dengan aman tanpa ada gangguan yang berarti, karena Tuhan ada hadir di dalamnya. Nah, saudaraku, kebenaran firman Tuhan ini berkata, kalau kita di rumah kita, ketika beristirahat, rasanya tentram, tenang, kita aman, kita bisa tidur beristirahat dengan nyenyak. Saudaraku, kita tidak takut gangguan dari luar, mungkin pencuri, perampok, dan sebagainya, karena Tuhan memberikan keamanan. Saya mau bacakan Mazmur pasal yang keempat ayat yang ke-9. Dengan tentram aku mau membaringkan diri, lalu segera tidur, sebab hanya Engkaulah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Firman Tuhan berkata, kita tentram, nyenyak, aman di dalam peristirahatan kita ketika kita ada di rumah, karena Tuhan Allah hadir di rumah itu, hadir di dalam hidup kita. Tentram, damai, amanlah hidup kita. Suasana di dalam rumah itu membuat kita menikmati kasih karunia Allah, ada kebahagiaan bersama dengan orang-orang yang kita cintai. Dan kita ingin selalu tinggal berlama-lama dengan orang-orang yang kita cintai di rumah. Saudaraku, inilah ciri-ciri rumah yang diberkati oleh Tuhan. Inilah ciri-ciri rumah yang dimana kita, semua penghuni yang ada di dalamnya, merasakan damai, merasakan ketentraman, merasakan keamanan yang diberikan Tuhan kepada kita. Saudaraku, inilah rumah yang diberkati oleh Tuhan. Tuhan menyediakan untuk setiap kita orang percaya. Pertanyaannya, bagaimana dengan kita sekarang? Apakah kita merasa aman, tentram? Apakah kita gelisah, takut di rumah kita sendiri? Tidak merasakan adanya sesuatu yang membuat kita merasakan kebahagiaan, hubungan yang sehat dengan sesama penghuni rumah, orang-orang yang kita cintai? Saudaraku, kalau belum, Tuhan menyediakan itu bagi setiap kita. Oleh sebab itu, mari saudaraku, kita melihat hal yang kedua. Apa rahasianya rumah tempat tinggal kita menjadi rumah yang diberkati oleh Tuhan Allah? Mari saya akan bawa kita membaca ayat yang ke-17. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Perhatikan dengan baik, saudaraku yang terkasih, rahasia rumah yang diberkati oleh Tuhan Allah adalah rumah yang dimana kita penghuninya memiliki kebenaran. Ada kebenaran di dalam hidup kita. Saudaraku, kita nyaman, kita tentram, kita bisa menikmati dan suka tinggal di rumah, itu karena di dalam hati kita, di dalam hidup kita ada kebenaran. Yang pertama, kebenaran berbicara tentang Yesus Kristus yang adalah kebenaran yang sejati. Artinya saudaraku, kalau Yesus ada di dalam hati kita, kalau Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidup kita, kalau Yesus kita jadikan pemimpin raja di dalam hidup kita, maka akan ada damai, ada ketenangan, ketentraman, dan kita merasakan keamanan karena Dia memimpin hidup kita. Saudaraku, Dialah Raja Damai. Dia akan memberikan damai sejahtera. Dia adalah Allah yang membuat kita merasakan kasih karunia Bapa.
kita menikmati kebahagiaan di rumah tempat tinggal kita. Tetapi lebih daripada itu, saudaraku, ini bukan hanya dibatasi ketika kita tinggal di rumah. Ketika Yesus ada di dalam hidup kita, menjadi Raja Tuhan atas hidup kita, dimanapun kita berada, di rumah, di luar rumah, di kantor, di perusahaan, di mana saja, di segala tempat, kita akan merasakan bahwa hidup kita diberkati oleh Allah. Kita akan merasakan damai, tentram, aman di dalam hidup kita, dimanapun kita berada. Inilah makna dari kebenaran. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran adalah ketenangan, ketentraman untuk selamanya. Hidup kita damai, hidup kita tentram, tenang, di rumah dan di luar rumah sekalipun. Nah, saudaraku, yang kedua, kebenaran berbicara tentang firman Tuhan. Firman itu adalah kebenaran. Jadi saudaraku, kalau kita ingin merasakan di rumah kita sendiri ada damai, tentram, dan aman, kita merasakan itu bersama dengan orang-orang yang kita cintai, maka rahasia yang kedua, milikilah firman itu di dalam hidup kita. Firman yang kita baca, firman yang kita dengar dari hamba-hamba yang berbicara tentang firman-Nya, simpan itu di hati kita, simpan itu di hidup kita. Firman itu akan memerdekakan kita. Kita merdeka dari segala gangguan, rasa takut, kegelisahan, kekhawatiran. Kita bisa menikmati hidup ini di rumah kita, bahkan di luar rumah sekalipun. Saudaraku, firman itu memerdekakan kita untuk menikmati kasih karunia Allah, untuk bisa mengasihi orang lain, bahkan menjadi berkat bagi orang lain. Saudaraku, ini yang harus kita miliki di dalam kehidupan kita. Inilah rahasia hidup kita diberkati, rumah tempat tinggal kita diberkati, dan semua penghuni yang ada di rumah dan bahkan apa yang menjadi milik kita diberkati oleh Tuhan Allah. Kita berdoa. Bapa, sempurnakan firman-Mu ini supaya hidup kami, rumah tempat tinggal kami, dan bahkan apa yang kami miliki kami kerjakan, Engkau berkati dengan berlimpah-limpah. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Demikian saudaraku, kita jumpa di episode berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.